Yo halo semuanya, balik lagi sama kita Holonime. Gimana kabar kalian? Baik kan guys? Sekarang kita akan membahas part keduanya Vinland Saga season yang pertama. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Saat ini musim hendak memasuki musim salju. Raja Sven dari Denmark menyuruh Loki untuk menarik semua pasukan dari Inggris, dikarenakan untuk menjaga kesehatan prajurit di saat musim salju tiba. Dan rencana penyerangan ke pesisir Inggris akan dimulai lagi pada musim panas tahun depan. Dengan berlakunya perintah raja itu pun, Askeladd beserta krunya sementara mencari kerja sampingan. Semakin lama bersama Askeladd, Thorfinn sudah memenuhi beberapa syarat yang dipinta Askeladd untuk mengajaknya berduel. Salah satunya harus membawakan kepala pemimpin musuh yang masih mengenakan helm. Thorfinn lalu menagih janji duelnya kepada Askeladd karena telah menunaikan hajatnya. Askeladd lalu meluangkan waktu dan menerimanya. Di sini Thorfinn sudah beranjak dewasa dan orang yang telah dihabisinya tidak bisa dihitung dengan jari lagi. Di sini Askeladd memanasi Thorfinn dengan mengatakan semasa hidup ia sudah banyak menghabisi orang lain, bahkan ia sudah lupa siapa nama dan kapan membunuh ayahnya Thorfinn. Seingatnya, ayahnya itu mati karena ulahnya sendiri, yaitu mengorbankan nyawa demi bocah yang tidak berguna di depannya ini. Emosi Thorfinn langsung memuncak, dan disitulah fokusnya menjadi hilang, dan langsung dikalahkan oleh Askeladd dengan mudahnya. Musim dingin pun telah berlalu. Prajurit Denmark dan armada Viking yang dipimpin oleh Raja Sweyn bersiap menaklukkan bagian utara Inggris. Raja Sweyn mempunyai dua putra, sang kakak bernama Harald dan adik bernama Canute, itulah tulisannya. Namun dalam pelafalan Jepang ia disebut Kunuto. Seperti yang kalian tahu, ketika ada dua pangeran maka hanya satu saja kandidat yang akan diangkat menjadi raja. Namun mereka berdua juga tetap diberi wilayah kekuasaan nantinya. Pangeran Harald diberi negara Denmark, sedangkan Kunuto negara Inggris, namun masih OTW diambil. Di sini Raja Sweyn membawa Kunuto ke medan perang di Inggris untuk menambah pengalamannya dan juga menunjukkan kepada rakyat bahwa sebagai pemimpin Viking mereka harus kuat agar bisa dipercaya dan diikuti oleh rakyatnya. Ragnar selaku pengasuh Kunuto dari kecil sebenarnya tidak setuju dengan keputusannya raja karena Kunuto adalah seorang introvert, namun misi tetap dilanjutkan. Sehingga 5 kota pun telah berhasil ditaklukkan, namun penyerbuan mereka kali ini harus terhenti di kota perdagangan London. Dikarenakan ketua mereka yang bernama Thorkel sangatlah kuat, ia sangat menyukai konflik peperangan dan benci kedamaian. Bahkan ia adalah bekas bawahannya Raja Denmark Sweyn dan teman seangkatannya dengan Loki. Namun Thorkel berkhianat dengan alasan memihak musuh yang selalu lost track akan lebih menantang, walau sekalipun harus menghadapi mantan rajanya sendiri yang selalu win streak. Loki mengajak negosiasi agar bergabung kembali bersamanya. Thorkel menolak dan mengusir mantan rekannya itu. Raja Sweyn pun marah dan mengkerahkan seluruh pasukannya beserta Askeladd berada di pihaknya Raja Sweyn. Ia mendukung karena suatu alasan. Namun tetap saja Thorkel masihlah sangat kuat. Bahkan Thorfinn sempat 1 lawan 1 dengan Thorkel. Thorfinn kalah, namun ia sempat memberi tanda bekas dengan memotong beberapa jarinya Thorkel. Di sini Thorkel seakan terkejut dengan perjuangannya Thorfinn. Adrenalinnya semakin terpacu karena Thorfinn. Lalu ia makin terkejut setelah menanyakan siapa ayahnya Thorfinn. Namun Thorfinn berhasil kabur, sedangkan Askeladd dan kawan-kawan sudah lebih dulu diusir mundur oleh Thorkel. Kemudian setelah menerima kekalahan ini, di sini Kunuto diserahkan 4.000 prajurit oleh sang raja untuk mengepung London. Padahal raja sudah tahu Pangeran Kunuto jangankan pengalaman, keberanian saja tidak dipunyai olehnya, karena ia merupakan umat Kristiani yang taat agama. Pasukan Kunuto di bawah pimpinan Ragnar sedang ngecamp di sekitaran jembatan London. Thorkel terus memancing keributan, namun Kunuto tidak memerintahkan untuk serangan balikan karena ia merupakan orang yang cinta damai alias penakut.
Thorkel lalu mendapat informasi bahwa Pangeran Kunuto lah yang memimpin serangan musuh. Lalu ia pun langsung OTW dan mengalahkan sepertiga pasukannya musuh. Lalu menawan Pangeran Kunuto, Ragnar, dan seorang pastor pribadinya Kunuto. Askeladd pun baru mendapat informasi juga bahwa pangeranlah yang memimpin pasukan dan sedang ditawan. Maka ia berencana menyelamatkan pangeran tanpa memberitahu raja akan situasi yang terjadi. Karena jika ia berhasil menangkap pangeran, entah dua opsi apapun yang ia pilih, mau diserahkan ke Raja Denmark atau Raja Inggris pun akan sama-sama menghasilkan money atau uang. Namun perlu diingat musuh mereka adalah Thorkel, kekuatan seperti hewan buas yang ganas dan beringas. Musim gugur pun telah tiba. Sedikit info, pendeta ini kadang halu dan cara menanganinya dengan meminumkannya sake kepada dirinya. Lalu saat di perjalanan Thorkel iseng bertanya kepadanya, di antara dewanya dan Yesus, siapakah yang lebih kuat? Pendeta menjawab, pembuat sake lah yang terkuat. Lalu Thorkel dan teman-temannya pun langsung terbahak-bahak mendengar jawaban itu. Berjalan terus berjalan, kemudian bawahannya Kunuto menyelamatkannya dari sanderaan Thorkel, yaitu ia telah menunggu dari atas bukit sana. Thorkel menyerahkan dengan tangan terbuka, namun Thorkel yang cinta perang ini memanas-manasi kenapa musuhnya pengen kabur, sehingga pertarungan pun terjadi karena ini masalah harga diri. Melihat kericuhan itu, Askeladd berbaur dengan membakar hutan untuk menciptakan momen untuk membawa pangeran. Dan itu berhasil. Di sini Thorkel bertemu lagi dengan Thorfinn, yang ternyata Thorkel mengenal Thors, kesatria sejati yang ia akui lebih kuat dari dirinya. Kali ini Thorkel membiarkan pangeran dibawa pihak Askeladd, namun Thorkel tetap akan mengejar mereka karena ia memiliki tujuan yang sama, yaitu mendatangi pasukan utamanya Raja Denmark yaitu Sven. Dan ia menantikan pertemuannya lagi dengan Thorfinn. Ragnar berterima kasih dengan Askeladd, walaupun cara menyelamatkannya tidak dibenarkan. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Kru Askeladd bernama Telinga mempunyai skill bisa mendeteksi suara dengan jarak yang sangat jauh. Bahkan ia bisa mendengar suara langkah kaki pasukan Thorkel sejauh 2 hari jalan kaki. Dan esok harinya ia mendengar semakin dekat. Dengan jarak 1 hari jalan kaki lagi akan terkejar oleh Thorkel. Askeladd lalu meminta bantuan dengan kenalannya yang ada di seberang sungai ini. Ia bernama Gratianus. Ia merupakan pemimpin di kerajaan Wales yang wilayahnya berada di barat Inggris. Dari Veta, Wales ini bisa bertahan dari peperangan zaman Romawi. Kemudian Wales bisa berdiri sendiri dengan terbagi menjadi beberapa kerajaan. Tujuan Gratianus sebagai pribumi Wales membantu pangeran melalui Askeladd untuk kerjasama non-agresi. Ketika Kunuto diangkat menjadi Raja Inggris nanti, ia harus berjanji tidak mencampuri urusan di Wales. Dan perjanjian pun clear dan telah disepakati. Kemudian Gratianus mengirim surat ke pemimpin di Raja Wales yang lain. Sebagai informasi, ada pangeran Denmark yang ingin melintasi negeri mereka. Dan tentu saja ada hadiah yang akan didapat jika bekerja sama. Nah, untuk video kali ini sampai sini dulu guys. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.